Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Weni Wulandari dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi teori trait and vector lanjutan The Big Five Theory. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, ada Anisya Fitria Cahyani dengan NPM 2021-01-500-304. Yang kedua, ada Ilham Syafruddin dengan NPM 2021-01-500-324. Yang ketiga, ada Robiatul Adawiyah dengan NPM 2021-01-500-302. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Umi Dwi Septianingsih dengan NPM 2021-01-500-308. Biografi Robert Roger Miscray. Lahir 28 April 1949 di Merrillville, Missouri. Pada awalnya berminat besar dapat ilmu pengetahuan dan matematika. Akan tetapi, ia memutuskan mempelajari filsafat di Michigan State University. Miscray memutuskan untuk melanjutkan studinya di bidang psikologi di Boston University. Dengan bakat dan minat pada ilmu pengetahuan dan matematika, maka ia menemukan ketertarikan kepada psikometri Raymond Settle. Ia tertarik pada analisis faktor untuk menemukan metode sederhana dan mengidentifikasi sifat struktural yang ditemukan dalam kamus. Biografi Paul T. Costa Jr. Lahir Franklin, New Hampshire, 1942. Dia dan Robert mulai berkolaborasi pada tahun 1976, menerima gelar sarjana psikologi dari Universitas Clark dan gelar dokter di Human Development Universitas Chicago. Setelah posisi akademiknya di Harvard dan Universitas Massachusetts di Boston, dia bergabung dengan NIA untuk meresmikan Stress and Coping Section. Minat penelitiannya termasuk pengembangan dewasa, penilaian kepribadian, dan penyakit Alzheimer. Pencarian teori The Big Five. Analisis 5 faktor diawali dengan kajian mengenai sifat manusia yang dipelopori oleh Alport dan Aubert pada tahun 1930-an. Kemudian dilanjutkan oleh Settle, Tubbs, Crystal, dan Norman. Miscray dan Costa mulai menganalisis faktor untuk menguji stabilitas dan struktur kepribadian pada akhir tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an. Pada awalnya, Miscray dan Costa hanya terfokus kepada 2 dimensi, yakni neurotisme dan extraverse. Tidak lama setelah itu, Miscray dan Costa menemukan dimensi baru yang mereka sebut dengan keterbukaan pada pengalaman. Pada tahun 1981, Lewis Goldberg telah menggunakan istilah 5 besar dalam analisis faktor atas sifat kepribadian. Sampai pada tahun 1985, Miscray dan Costa menambah 2 dimensi terakhir, yakni keramahan dan kesadaran. Selama akhir tahun 1980-an sampai 1990-an, banyak psikolog kepribadian mulai condong pada model 5 faktor. Kelima faktor tersebut telah ditemukan di antara beragam budaya dan menggunakan banyak bahasa. Miscray dan Oliver John juga menekankan bahwa keberadaan kelima faktor adalah sebuah fakta empirik, seperti fakta bahwa ada 7 benua atau 8 presiden Amerika yang berasal dari Virginia. Evolusi teori The Big Five. Pada awal kemunculannya, kelima faktor, Miscray dan Costa tidak lebih dari sekedar klasifikasi atas sifat-sifat kepribadian. Pada akhir 1980-an, Miscray dan Costa mulai yakin bahwa mereka dan para ilmuwan lain telah menemukan struktur kepribadian yang cukup stabil. Miscray dan Costa menolak teori-teori terdahulu yang mereka anggap terlalu bergantung pada pengalaman klinis dan spekulasi pasif. Pada tahun
1980-an, perbedaan dari teori klasik dengan teori modern semakin terlihat jelas. Hal inilah yang menjadi dorongan Miscret dan Costa untuk menemukan teori alternatif yang lebih dari sekedar klasifikasi 5 faktor sifat-sifat kepribadian. Menurut Miscret dan Costa, hal yang paling mendasari agar tercapainya teori alternatif ini adalah teori alternatif ini harus mencakup perubahan dan pertumbuhan yang telah terjadi selama 25 tahun dan juga tetap terikat pada prinsip empirik yang terjadi selama penelitian. Maka, selama 25 tahun, Miscret dan Costa terus mengembangkan model 5 faktor ini hingga menjadi teori 5 faktor. Openness to experiences, terbuka terhadap hal-hal baru. 1. Mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikan terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Kedua, karakter positif pada individu lebih kreatif, imajinatif, intelektual, penasaran, dan berpikiran luas. Sifat kebalikan, individu yang cenderung konvensional dan nyaman terhadap hal-hal yang telah ada serta akan menimbulkan kegelisahan jika diberikan tugas baru. Conscientiousness, kesadaran atau sifat berhati-hati, cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan atau penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka juga memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Karakter positif dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun dan berorientasi pada pencapaian. Sifat kebalikan, individu yang cenderung kurang bertanggung jawab, terburu-buru, tidak teratur, dan kurang dapat diandalkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Extraversion atau ekstraversi. Dimensi kepribadian extraversion ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Karakter positif individu extraversion adalah senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, dan tegas. Sebaliknya, individu yang introversion, kebalikan dari extraversion, adalah mereka yang pemalu, suka menyendiri, penakut, dan pendiam. Selanjutnya terdapat kepribadian agreeableness. Individu cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Karakteristik positif dari dimensi ini ialah kooperatif atau dapat bekerja sama, penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat, dan berhati lembut, serta suka membantu. Dimensi ini mendefinisikan orang yang ramah, memiliki kecenderungan untuk mengikuti orang lain, menjauhi argumen, dan memiliki mentalitas memberi dan menerima. Karakter kepribadian agreeableness yang tinggi meliputi ketergantungan, kasih sayang, perhatian kepada orang lain, hati yang sensitif, kepatuhan, pemaaf, suka menolong, dan menyenangkan. Karakteristik negatif atau kebalikan dari dimensi ini akan cenderung bersifat dingin, konfrontatif, kejam. Mereka juga tidak mudah untuk bersepakat dengan individu lain karena suka menentang, tidak mau bekerja sama, memiliki rasa curiga yang tinggi, pendendam, bersifat dingin, dan tidak ramah. Selanjutnya terdapat kepribadian neuroticism atau neurotisme. Neuroticism adalah dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. Karakteristik positif dari neuroticism disebut dengan emotional stability atau stabilitas emosional. Individu dengan emosional yang stabil cenderung tenang saat menghadapi masalah, percaya diri,
memiliki pendirian yang teguh. Selanjutnya, karakteristik kebalikan neurotisim atau karakteristik negatif adalah mudah cemas, mudah gugup, mudah marah, depresi, tidak percaya diri, mudah panik, merasa tidak aman, emosional, dan mudah berubah pikiran. Selanjutnya terdapat komponen dalam teori 5 faktor. Di dalam komponen teori 5 faktor terdapat 2 komponen, yaitu komponen inti dan komponen sekunder. Komponen inti yang pertama terdapat kecenderungan dasar, yaitu komponen dasar dan universal dari sifat dan kecenderungan kepribadian yang biasanya disimpulkan daripada diamati. Kecenderungan mendasar mungkin bawaan sejak lahir, dibentuk oleh pengalaman awal, namun pada titik tertentu dalam kehidupan seseorang, ciri-ciri mendasar ini akan menentukan potensi dan arah orang tersebut. Salah satu komponen dasar kepribadian seiring dengan karakteristik adaptasi, konsep diri, dasar biologis, biografi objektif, dan pengaruh eksternal. Esensi dari kecenderungan dasar adalah dasar mereka di biologis serta stabilitas mereka di antara waktu dan kondisi. Yang kedua, terdapat karakteristik adaptasi. Struktur kepribadian yang dipelajari, yang berkembang saat manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Perbedaan yang mendasar antara kecenderungan dasar dan karakteristik adaptasi terletak pada fleksibilitasnya. Kecenderungan dasar cukup stabil, sedangkan karakteristik adaptasi dapat dipengaruhi oleh hal-hal eksternal. Contohnya seperti keterampilan yang dipelajari, sikap, perilaku, dan hubungan yang dihasilkan dari suatu interaksi, seperti kemampuan berbahasa Inggris atau matematika. Sedangkan seberapa cepat kita belajar adalah kecenderungan dasar. Respon dari karakteristik adaptasi ini dibentuk oleh kecenderungan dasar karena konsistensi dan keunikan dari setiap respon, sehingga merefleksikan dari pertahanan sifat-sifat kepribadian. Kecenderungan dasar bersifat stabil dan bertahan, sedangkan karakteristik adaptasi berfluktuasi sehingga membuatnya rentan terhadap perubahan dalam kehidupan seseorang. Yang ketiga, terdapat konsep diri. Bagian ini sebenarnya masih masuk sebagai bagian dari karakteristik adaptasi, sehingga sama-sama bersifat fleksibel dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Namun, MC Care dan Costa memberikan tempat khusus karena merupakan adaptasi yang penting. Dituliskan bahwa konsep diri adalah pengetahuan, pandangan, dan evaluasi tentang diri sendiri dengan cakupan dari beragam fakta atas sejarah personal sehingga identitas yang memberikan sesuatu perasaan yang memberikan tujuan hidup, keyakinan, sikap, dan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap dirinya akan menentukan seseorang bertindak dalam suatu kondisi tertentu. Contohnya, seseorang yang meyakini dirinya cerdas atau intelek akan membuat seseorang tersebut cenderung menarik dirinya pada situasi yang menentang secara intelektual. Selanjutnya yaitu komponen sekunder.
Yang pertama, terdapat dasar biologis. McCarr dan Costa menyebutkan bahwa dasar biologis yang paling mempengaruhi kecenderungan dasar adalah gen, hormon, dan struktur otak. Namun, mereka belum dapat menjelaskan tentang gen, hormon, maupun struktur otak yang mempengaruhi kepribadian. Perkembangan bidang genetika mengenai perilaku dan pengindaian otak masih terus berjalan dan masih mengisi detail-detail tersebut. Posisi dasar biologis mengeliminasi peranan lingkungan dalam pembentukan kecenderungan dasar, akan tetapi tidak serta menghilangkan peranan lingkungan dalam pembentukan kepribadian. Hanya saja, lingkungan tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembentukannya. Lingkungan memiliki peranan tersendiri dalam pembentukan kepribadian, dan hal ini yang membedakan antara kecenderungan dasar dan karakteristik adaptasi. Yang kedua, terdapat biografi objektif. Biografi objektif adalah apapun yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan seseorang sepanjang hidupnya. Biografi objektif menekankan apa yang terjadi sepanjang hidupnya atau objektif daripada pandangan atau persepsi mereka mengenai pengalaman mereka atau disebut subjektif. Yang ketiga, terdapat pengaruh eksternal. Manusia terus menentukan atau berada dalam situasi fisik yang berbeda, dan hal tersebut mempengaruhi terhadap kepribadian manusia tersebut. Cara kita merespon kesempatan dan tuntutan dari konteks merupakan sesuatu yang dibahas dalam pengaruh eksternal. Menurut McCarr dan Costa, respon-respon tersebut merupakan fungsi dari karakteristik adaptasi dan interaksi mereka dengan pengaruh eksternal. Kelebihan dan kekurangan teori. Ada dua kelebihan yang ditawarkan dalam teori 5 faktor yang dikemukakan oleh McCarr dan Costa. Di antaranya yaitu A. Menjelaskan bagaimana posisi warisan biologis dan pengalaman sosial atau nature versus nurture, sekaligus dalam mempengaruhi kepribadian, sekaligus menjelaskan pula bagaimana kestabilan dan perubahan dalam kepribadian. Masalah mengenai nature versus nurture dan stabilitas versus perubahan ini adalah hal yang klasik dalam bidang psikologi kepribadian. Jika dilihat dari teori yang mereka kemukakan, McCarr dan Costa mungkin cenderung mendukung prinsip warisan biologi sebagai pengaruh terkuat dalam kepribadian. Akan tetapi, teori yang mereka kemukakan memiliki potensi integratif yang patut dipertimbangkan, di mana teori mereka menghubungkan pandangan biologis, sifat, dan pengaruh lingkungan dengan variabel-variabel kepribadian yang dapat diamati yang diperhatikan oleh orientasi teoritis lain. Teori mereka juga mampu menggambarkan bagaimana stabilitas dan perubahan dalam kepribadian seseorang. B. Teori yang mereka kemukakan tidak sekedar menggambarkan perbedaan individual saja, namun juga diperlakukan sebagai faktor penyebab yang mempengaruhi lintasan kehidupan semua orang. Dalam teori yang mereka kemukakan, setiap orang memiliki tingkatan tertentu dari tiap-tiap faktor 5 besar yang kemudian secara kausal mempengaruhi perkembangan puncak psikologis dan juga pengalaman hidupnya. Sehingga konstruk sifat seperti agreeableness tidak hanya menjadi dimensi perbedaan individual yang berlaku bagi populasi, tetapi juga sebagai basis kausal dari pola konsisten, pemikiran, dan perasaan.
Dengan dasar yang benar, maka teori ini mengkorelasikan pandangan biologis mengenai trait dan pengaruh eksternal atau lingkungan bagi variabel kepribadian yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian besar bagi teori trait yang lain. Namun, ada hal yang masih menjadi masalah dalam teori, yaitu pertama, terkait bagaimana menghubungkan struktur kepribadian dan proses kepribadian. Kelemahan ini bukan hanya karena proses dinamis yang belum tercapai, akan tetapi karena belum jelasnya tentang bagaimana, bahkan dalam prinsip bagaimana proses itu dicapai secara keseluruhan. Umumnya, pencetus teori kepribadian akan menghubungkan struktur dan proses dengan cara menyebutkan mekanisme psikologi yang membentuk struktur kepribadian, lalu menjelaskan bagaimana mekanisme tersebut menjadi petunjuk untuk proses dinamis kepribadian. Sulit untuk mulai membangun suatu model yang menghubungkan hal ini dengan proses dinamis, karena mekanisme kausal yang menghubungkannya tidak diketahui. Yang kedua, trait ini menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh sosial. Ini bertentangan dengan hasil penelitian Tweng tahun 2002, di mana disebutkan bahwa terdapat perubahan pada kepribadian yang disebabkan oleh perubahan kultural. Tweng menjelaskan bahwa di Amerika pada tahun 1090-an, manusia mengalami kultur dengan tingkat perceraian dan kriminalitas tinggi. Ukuran keluarga yang lebih kecil dibandingkan pada tahun 1950-an. Menurutnya, perubahan sosial budaya ini terkait dengan kecemasan yang tinggi. Dengan mempelajari nilai rata-rata kecemasan dan neuroticism yang ada dalam laporan penelitian dari periode 1950-an hingga 1990-an, ia mampu menunjukkan terdapat peningkatan kecemasan dalam periode ini. Di samping itu, Tweng juga menemukan adanya peningkatan pada dimensi extraversion dalam dekade abad ke-20, di mana ini mungkin mencerminkan peningkatan perhatian terhadap lingkungan Amerika Serikat, terhadap individualisme dan asertivitas personal. Hasil penelitian ini akhirnya menjadi bantahan klaim bahwa trait kepribadian tidak dipengaruhi oleh faktor sosial. Yang ketiga, klaim mengenai bahwa kelima dimensi ini dimiliki oleh setiap individu, meski dalam ukuran yang berbeda-beda atau menggunakan analogi ukuran organ-organ tubuh manusia. Masalahnya adalah klaim ini tidak diikuti dengan bukti penelitian yang ada, baik secara langsung maupun logis. Bukti yang mendukung klaim teori ini melibatkan analisa statistik dari populasi manusia. Ketika mempelajari populasi, individu akan mendapatkan temuan bahwa teori Big Five memainkan peran penting bagi penyimpulan perbedaan individual dalam populasi skala besar. Namun temuan ini tidak memperlihatkan bahwa setiap dan masing-masing orang dalam populasi tersebut memiliki setiap kelima dimensi ini. Pertanyaan-pertanyaan mengenai populasi dan tentang manusia sebagai seseorang melibatkan tingkat analisa yang berbeda. Suatu pernyataan yang mungkin benar tentang suatu populasi manusia mungkin belum tentu selalu benar bagi setiap manusia sebagai individu. Kritik terhadap teori. Yang pertama, dalam kriteria menghasilkan penelitian, teori Eysenck, Costa, dan Macri harus diberikan nilai yang tinggi. Teori sifat Macri dan Costa serta pendukung lainnya dari struktur kepribadian
5 besar juga telah banyak menghasilkan penelitian empiris. Penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa ekstraversi, neurotisme, keterbukaan pada pengalaman, keramahan dan kesadaran tidak terbatas hanya pada negara-negara barat, tetapi telah ditemukan di berbagai budaya. Menggunakan berbagai macam penerjemahan dari NeoP yang telah direvisi. Selain itu, Macri dan Costa telah menemukan bahwa sifat kepribadian dasar cukup fleksibel sampai usia 30 tahun, tetapi pada saat tersebut menjadi cukup stabil selama masa kehidupan. Kedua, dalam kriteria apakah teori sifat dan faktor dapat dikaji ulang, teori sifat dan faktor mendapatkan nilai menengah hingga tinggi. Kebanyakan dari hasil penelitian Eysenck, misalnya penelitiannya atas kepribadian dan penyakit, belum pernah direplikasi oleh penelitian lainnya. Studi Macri dan Costa memberi kesempatan untuk dilakukan pengajian ulang terhadapnya. Teori sifat dan faktor dinilai tinggi dalam kemampuannya mengorganisasikan pengetahuan. Semua yang benar-benar diketahui mengenai kepribadian harus dapat direduksi menjadi suatu jumlah tertentu. Semua yang dapat dikuantifikasikan dapat diukur, dan semua yang dapat diukur dapat dianalisis faktornya. Faktor-faktor yang telah didapatkan tersebut kemudian memberikan deskripsi yang sudah dan akurat mengenai kepribadian dalam hal sifat. Sifat-sifat inilah yang kemudian dapat menghasilkan suatu kerangka untuk mengorganisasikan banyak observasi yang terpisah mengenai kepribadian manusia. Teori yang bermanfaat mempunyai kekuatan untuk mengarahkan tindakan praktisi, dan dalam kriteria ini, teori sifat dan faktor mendapatkan kajian yang bercampur. Walaupun teori ini memberikan taksonomi yang komprehensif, struktur klasifikasi seperti itu tidak terlalu berguna untuk orang tua, guru, dan konselor dibandingkan untuk peneliti. Kriteria terakhir dari teori yang bermanfaat adalah kehematan. Idealnya, teori sifat dan faktor seharusnya menerima nilai yang sangat baik dalam standar ini, karena analisis faktor bertujuan untuk memberikan sedikit mungkin faktor yang dapat menjelaskan. Dengan kata lain, tujuan utama analisis faktor adalah untuk mereduksi jumlah variabel yang besar menjadi sedikit mungkin. Pendekatan inilah menjadi esensi dari kehematan.